Selamat datang kembali. Kali ini kita akan bedah tuntas sumber-sumber yang Anda berikan. Dan isinya, luar biasa fokus. Serangkaian ayat Al-Quran yang semuanya berbicara tentang konsep penulisan dan pencatatan ilahi. Oke, mari kita bongkar ini. Anda sudah kumpulkan ayat-ayat tentang pena, kitab, lembaran, sampai catatan abadi. Misi kita hari ini adalah menyelami makna di balik pilihan kata-kata ini. Kenapa sih metaforanya harus tulisan? Apa bedanya kitab sebagai wahyu dengan kitab sebagai catatan amal kita sehari-hari? Dan di mana semua ini disimpan? Yang menarik di sini, ini bukan sekedar soal teks. Ini soal kenapa ide tentang Tuhan dikomunikasikan lewat metafora. Katakanlah birokrasi kosmik yang super rapi. Kenapa bukan lewat ingatan Tuhan atau pemikiran Tuhan? Karena tulisan itu punya sifat permanen, objektif, dan bisa dibaca kembali. Ini seolah menggeser konsep keadilan dari sesuatu yang abstrak di benak Tuhan menjadi sesuatu yang konkret dan bisa diverifikasi. Seolah Tuhan bilang, ini buktinya, kamu sendiri yang akan jadi saksi atas catatanmu. Ini level transparansi yang luar biasa. Transparansi ilahi. Nah, saya suka istilah itu. Oke, kalau begitu, mari kita mulai dari instrumen paling fundamental dalam setiap tindakan menulis. Pena. Sumber Anda langsung membawa kita ke surat Al-Alaq ayat 4 dan 5. Yang telah mengajar dengan pena. Dia telah mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Ini kan wahyu pertama. Bukan perintah sholat, bukan perintah puasa, tapi perintah baca yang langsung disusul dengan penyebutan pena. Rasanya ini bukan kebetulan ya? Jauh dari kebetulan. Pena atau al-kalam di sini adalah simbol dari awal mula pengetahuan yang terstruktur. Ini adalah sinyal bahwa ilmu ilahi itu bukan sesuatu yang magis dan tak terjangkau, tapi sesuatu yang dicatat, diabadikan, dan bisa dipelajari. Ini adalah instrumen pertama yang menetapkan bahwa alam semesta ini berjalan di atas sebuah skrip, sebuah rancangan. Saya jadi penasaran. Apakah pena ini sesuatu yang aktif? Maksud saya, apakah ini pena yang menulis sekali di awal zaman, lalu selesai? Atau pena ini terus-menerus menulis seiring berjalannya waktu? Pertanyaan yang bagus sekali. Para ulama tafsir punya beragam pandangan, tapi mayoritas melihatnya sebagai tindakan primordial. Sebuah perintah pertama dari Tuhan kepada pena untuk menuliskan segala sesuatu yang akan terjadi di dalam sebuah, katakanlah master file. Inilah yang menjadi fondasi bagi semua konsep catatan dan kitab yang akan kita temui. Tindakan menulis pertama inilah yang melahirkan seluruh sistem pencatatan universal. Oke, jadi dari pena, kita beralih ke hasil tulisannya, kitab. Kata ini muncul di mana-mana dalam sumber Anda, tapi artinya bisa beda-beda tergantung konteks. Dari yang saya tangkap, kitab ini bisa berarti petunjuk besar dari Tuhan untuk seluruh umat manusia. Benar, kitab dalam skala makro adalah manifestasi dari petunjuk ilahi. Misalnya dalam surat Al-Baqarah ayat 2, Al-Quran disebut Alkitab yang jadi petunjuk. Di ayat lain, Taurat yang diberikan pada Musa juga disebut Alkitab. Bahkan keluarga Ibrahim di surat An-Nisa disebut menerima Alkitab dan Al-Hikmah. Ini adalah paket informasi dari Tuhan yang diturunkan ke bumi. Selain kitab, ada juga istilah syuhuf atau lembaran-lembaran yang merujuk pada wahyu untuk Ibrahim dan Musa. Apa bedanya? Apakah syuhuf ini seperti, katakanlah, versi draftnya? Bukan draft, tapi lebih ke bentuk dan cakupannya. Syuhuf sering dipahami sebagai lembaran-lembaran wahyu yang lebih ringkas, mungkin berisi pokok-pokok ajaran. Sementara kitab seperti Taurat atau Al-Quran menyiratkan sebuah himpunan yang lebih lengkap, sistematis, dan berisi hukum yang komprehensif. Tapi intinya sama, petunjuk tertulis dari sumber yang satu. Oke, jadi kitab itu bisa berarti petunjuk agung untuk umat manusia. Tapi dari ayat-ayat yang Anda bagikan, sepertinya skala kitab ini juga bisa jadi sangat personal ya, sampai ke level catatan harian perbuatan kita masing-masing. Ini yang bikin merinding sih. Tepat. Disinilah konsep tulisan menjadi sangat personal dan langsung relevan dengan kita. Surat Al-Jatsiyah menggambarkan hari kiamat di mana setiap orang dipanggil untuk membaca kitabnya. Perhatikan frasenya, membaca kitabmu sendiri. Bukan Tuhan yang membacakan daftar kesalahan kita, tapi kita sendiri yang disuruh melihatnya. Oh iya ya.
Secara psikologis itu jauh lebih menusukkan, tidak ada lagi ruang untuk menyangkal. Dan prosesnya ini aktif terjadi saat ini juga. Surat Yunus ayat 21 bilang, "Malaikat-malaikat kami menuliskan tipu dayamu." Ini memberi kesan ada pencatatan real time yang terus berjalan. Betul. Dan sistemnya sangat terorganisir. Al-Quran bahkan memberi nama untuk folder penyimpanannya. Dalam surat Al-Mutaffifin, disebutkan catatan orang-orang durhaka disimpan dalam Sijjin. Sebaliknya, catatan orang-orang baik ada di Illin. Tunggu. Ini detail yang luar biasa. Jadi bukan cuma catatan baik dan catatan buruk, tapi ada nama spesifik untuk tempat penyimpanannya. Sijjin dan Illin. Apa ada makna di balik nama-nama ini? Ada. Ini bukan sekedar nama acak. Sijin itu berakar dari kata sijin, yang artinya penjara. Ini mengisyaratkan bahwa catatan buruk itu sendiri adalah sebuah kurungan yang memberatkan dan merendahkan jiwa pelakunya. Wow. Sebaliknya, Illin berasal dari akar kata yang berarti ketinggian. Ini menunjukkan bahwa catatan amal baik itu mengangkat derajat pemiliknya. Jadi nama arsipnya saja sudah menggambarkan konsekuensinya. Wah, jadi sistem penarsipan ilahi ini bukan cuma administratif, tapi juga deskriptif. Dan puncaknya adalah saat file ini diserahkan kembali ke kita kan? Ada yang terima dari kanan, ada yang dari kiri. Ya, dan ini adalah visualisasi akhir dari akuntabilitas. Menerima kitab dari tangan kanan adalah simbol kesuksesan, kelegaan, dan keselamatan. Sebaliknya, menerima dari tangan kiri adalah tanda kegagalan total, penyesalan, dan azab yang menanti. Seluruh hidup kita, yang dicatat secara detail oleh para malaikat, pada akhirnya diringkas menjadi satu momen penyerahan rapor itu. Oke, ini membawa kita ke bagian yang paling rumit dan sering jadi perdebatan. Kalau semua perbuatan kita dicatat dengan begitu detil oleh malaikat, bagaimana ini berhubungan dengan konsep kitab sebagai takdir yang sudah tertulis? Kalau nasib kematian seseorang misalnya sudah tertulis seperti di surat Ali Imran, lalu di mana letak tanggung jawab kita? Apakah catatan malaikat itu cuma konfirmasi dari apa yang sudah ada di skrip utama? Nah, ini adalah inti dari perdebatan teologi selama berabad-abad. Al-Quran menyajikan kedua konsep ini, takdir yang ditetapkan dan kehendak bebas yang akuntabel secara berdampingan. Keduanya benar dalam domainnya masing-masing. Bagaimana kita bisa memahaminya secara sederhana? Rasanya seperti paradoks. Oke, coba kita pakai analogi. Bayangkan lauh mahfuz atau kitab induk tempat takdir tertulis itu seperti denah arsitektur sebuah gedung yang super kompleks. Desainnya sudah final. Di situ sudah tergambar semua ruangan, semua koridor, bahkan di mana letak potensi bahaya. Semuanya sudah dirancang. Oke, denah yang sudah jadi. Paham? Nah, catatan amal harian yang ditulis malaikat itu ibarat rekaman CCTV di setiap sudut gedung tersebut. Rekaman itu mencatat bagaimana setiap orang bergerak di dalam gedung itu, pilihan mereka untuk naik tangga atau lift, keputusan mereka masuk ke ruangan aman atau mendekati area berbahaya. Denahnya memang sudah ada, tapi semua pilihan, tindakan, dan niat yang kita ambil di dalam kerangka denah itu tetap direkam, dinilai, dan punya konsekuensi. Jadi, denahnya menetapkan panggung dan aturannya, tapi kita yang memilih bagaimana kita akan berakting di panggung itu. Persis. Dan ada satu istilah lagi dari sumber Anda yang memperkuat ini, Tho'ir. Di surat Al-Isra ayat 13 disebutkan, dan setiap manusia telah kami kalungkan Tho'irnya di lehernya. Tho'ir ini secara harfiah artinya burung, tapi di sini dimaknai sebagai nasib atau catatan amal yang tak terpisahkan dari dirinya. Melekat ya. Melekat erat, seperti kalung identitas yang tidak bisa dilepas. Ini menunjukkan bahwa takdir dan pilihan kita itu pada akhirnya menyatu menjadi identitas kita di hadapan Tuhan. Oke. Analogi denah dan CCTV itu sangat membantu. Jadi kita punya pena yang menulis dan berbagai jenis kitab. Mulai dari wahyu, catatan amal di Sijjin dan Iliyin, sampai takdir. Sekarang, di mana denah arsitektur itu disimpan? Di mana master file dari semuanya? Sumber Anda menunjuk ke satu konsep pamungkas, lauh mahfuz. Betul. Lauh mahfuz atau tablet yang terpelihara adalah induk dari segala tulisan. Surat Fatir ayat 11 yang Anda berikan itu contoh sempurna.
tidak dipanjangkan umur seseorang, dan tidak pula dikurangi umurnya, melainkan sudah ditetapkan dalam kitab Lauh Mahfuz. Detail seperti umur saja sudah ada di sana. Kalau kita pakai analogi modern, apakah ini seperti, katakanlah, cloud server utama alam semesta? Analogi yang sangat pas. Kita bisa bayangkan, Lauh Mahfuz itu adalah master server atau bahkan source code dari realitas itu sendiri. Semua data, masa lalu, kini, dan masa depan tersimpan di sana dalam keadaan sempurna, terlindungi dari segala perubahan. Oke. Nah, kitab suci seperti Al-Quran itu seperti software yang diunduh dari server utama itu untuk diinstal di peradaban manusia. Sedangkan catatan amal kita di Sijin dan Iliyin itu seperti log file aktivitas setiap user yang terus-menerus diunggah kembali ke sistem. Jadi, kalau kita coba rangkai alur kerjanya dari awal sampai akhir, bagaimana jadinya? Alurnya jadi sangat logis. Dimulai dari perintah Tuhan kepada Al-Qalam atau pena untuk menuliskan seluruh skenario alam semesta ke dalam Lauh Mahfuz, si master server. Itu fase desainnya. Betul, fase desain dan penetapan. Dari server inilah diekstrak atau diturunkan Alkitab dalam bentuk wahyu sebagai manual atau panduan untuk para user, yaitu kita, manusia. Lalu di level user, para malaikat pencatat yang bisa kita bayangkan sebagai program pencatat aktivitas mulai bekerja. Mereka menulis kitab atau catatan amal setiap individu secara real-time. Catatan perbuatan buruk diarsipkan dalam folder Sijin, yang baik di folder Iliyin. Untuk diaudit, tidak ada satu byte pun data yang hilang. Sistem yang sempurna, teratur, dan adil. Ini menggarisbawahi bahwa tidak ada yang terjadi secara kebetulan, semuanya adalah bagian dari sebuah desain besar, namun setiap pilihan di dalamnya tetap dicatat dan dipertanggungjawabkan. Setelah kita membedah semua ini, jelas sekali ya bahwa konsep tulisan dalam Al-Quran itu bukan cuma soal teks. Ini adalah sebuah metafora besar tentang keteraturan alam semesta, tentang ilmu pengetahuan yang terstruktur, dan yang paling penting, sebuah kerangka akuntabilitas moral yang mengikat setiap individu. Dan pemahaman ini memberikan perspektif yang kuat, bahwa setiap tindakan, sekecil apapun, bahkan setiap niat yang hanya terlintas di hati, semuanya adalah bagian dari sebuah dokumen abadi yang jauh lebih besar. Tidak ada yang sia-sia. Semuanya punya bobot dan akan diperhitungkan dengan keadilan yang absolut. Dan sebagai penutup, setelah kita memahami betapa detail dan abadinya setiap perbuatan dicatat, bukan untuk menghakimi secara buta, tapi untuk sebuah keadilan yang transparan. Ada satu pemikiran yang tersisa untuk Anda renungkan. Jika Anda benar-benar meyakini ada CCTV kosmik yang tidak hanya merekam tindakan, tapi juga merekam niat di baliknya, bagaimana hal itu akan mengubah cara Anda menjalani momen-momen tersembunyi dalam hidup Anda saat tidak ada seorang pun manusia yang melihat?